Kalau mau makan berkuah, sajian soto kuning Bogor yang legendaris dari kota hujan bisa jadi pilihan nih. Datang aja deh ke Jalan Surya Kencana. Biasanya warung soto kaki lima ini buka dari jam 4 sore sampai jam 8 malam. Meskipun buka sampai jam 8 malam, seringnya sih udah ludas dalam waktu 2 jam aja, fams. Tuh, lihat sendiri, warga yang antri banyak banget. Kalau nggak mau kehabisan, kalian juga boleh antri sebelum warung soto buka tuh. Hihihi. Katanya sih, warung soto ini udah ada sejak tahun 80-an. Nggak cuma warga Bogor aja, soto ini juga disukai oleh pendatang dari luar kota. Rasanya gurih dan hangat. Pas deh untuk menghangatkan tubuh pada cuaca dingin kota Bogor. Kalau dilihat-lihat nih, penyebab warung soto ini antre karena pelanggan memilih sendiri untuk lauknya. Model prasmanan gitu, fams. Pilihannya juga banyak, ada daging, kikil, sampai jeroan sapi. Harga per porsinya mulai dari belasan ribu sampai puluhan ribu rupiah. Tapi tergantung dari varian isinya juga sih. Nah, daging yang sudah dipotong tinggal disiram dengan kuahnya aja nih. Soal rasa, kuah santannya kental dan gurih, fams. Tekstur daging dan jeroannya juga empuk banget. Sekarang kita masak aja, fams. Selain bawang, cabai, kemiri, warna kuning pada soto karena ada tambahan kunyit. Semua bumbu dimasak bersama santan, fams. Sebelumnya, daging direbus selama berjam-jam sampai teksturnya empuk. Kuah kaldu sisa merebus daging boleh dicampur dalam santan tadi. Gak heran ya kalau kuahnya jadi gurih banget. Untuk aneka varian lauk, bisa dimasak dengan cara diungkep sampai empuk dan bumbu meresap sempurna. Jangan lupa mampir ya kalau ke Bogor. Dari kota Lamongan, Jawa Timur ada menu nasi boranan. Meski dijejakan kaki lima, penjual nasi boranan selalu ramai diserbu pengunjung, fams. Sampai-sampai ada yang bawa rantang atau panci segala, fams. Saking nikmatnya, penikmat nasi boranan ini gak cuma dari Lamongan aja. Ada juga tuh yang rela menempuh perjalanan selama 1 jam dari kota Surabaya. Rasa ciri khas terutama dari ikan sili itu mempunyai rasa khas tersendiri kuliner di Lamongan ini. Sebenarnya, boran sebutan untuk bakul nasi yang terbuat dari anyaman bambu. Penjualnya biasa membawa nasi boranan di dalamnya, fams. Sekilas, nasi boranan seperti nasi campur. Aneka lauknya bisa dipilih sesuka hati. Ikan asap dengan bumbu pedas ini kaya rempah. Selain cabai, aneka rimpang, kemiri, ketumbar, dan jinten juga bikin kaya rasa pastinya. Haluskan semua bumbu ya, fams. Selain ikan sili asap, nasi boranan juga sangat khas memakai peletuk alias kacang tanah yang ditumbuk sampai halus. Disebut peletuk karena saat kacang digigit, bunyinya peletak-peletuk, fams. Hihihi. Lanjut, bumbu dimasak dalam panci berisi air. Tambahkan daun jeruk biar aromanya wangi. Baru deh masukkan ikan sili asap, fams. Masak sampai bumbu mengental ya. Selain ikan sili, nasi boranan juga dilengkapi urap atau sayuran rebus, fams. Ada juga kacang panjang, bunga turi, dan toge. Daun bawang juga digoreng kering untuk bahan tambahan nasi borannya. Masih ada lagi nih, namanya kue empuk. Biar nasi boranan khas Lamongan ini semakin komplit. Adonan kue empuk terdiri dari tepung terigu, lengkuas, daun jeruk, kunyit, dan sedikit pengembang. Kemudian digoreng berbentuk bulat. Wah, udah lengkap nih nasi boran dan isiannya. Biar makin komplit, beri peyek, fams. Wih, mantap! Kambing bakar belanga hidangan dari Gorontalo ini nggak boleh dilewatkan. Daging kambing yang sudah diberi bumbu rempah kemudian dibakar. Terkadang orang Gorontalo menyebutnya sebagai sate kambing bakar belanga. Padahal menu ini tidak ditusuk dengan lidi, fams. Hihihi. Nah, semua bumbu diulek sampai halus, fams. Pilih daging kambing yang masih muda ya, fams, biar empuk dan tidak berbau perengus. Kemudian masak bumbu halus, daging kambing, kecap, dan air asam Jawa dalam belanga. Oh iya, belanga adalah alat masak mirip wajan dari tanah liat. Katanya masyarakat sudah menggunakan sebagai alat masak sejak zaman Neolitikum.
Katanya penggunaan belanga dapat mempertahankan kualitas makanan dan menjaga nutrisi makanan. Berbeda dengan alat masak yang dibuat dari bahan metal ya, fams. Setelah dimasak dalam belanga, daging kambing kemudian dibakar. Aroma bakaran bisa memberikan cita rasa yang berbeda, fams. Paling mantap kambing bakar belanga disajikan dengan nasi kebuli. Wih, bisa kalap nih, fams. Daging kambing empuk dan gurih berpadu dengan nasi kebuli yang kaya rempah. Nyesel deh kalau makan cuma sepiring. Hehehe. Makan tanpa sambal ibarat aku tanpa kamu. Rasanya ada yang kurang gitu. Hehehe. Emang bener deh, fams. Sambal bisa bikin makan tambah semangat. Di Tanah Minang, kulinernya terkenal pedas. Jenis sambalnya banyak, fams. Dari Batu Sangkar, Sumatera Barat, ada sambal sumsum atau sambal tulang yang menggoda. Buatnya gampang. Syaratnya cabai merah, bawang, serai, dan ketumbar kondisinya masih segar dan baru dipetik. Semua bahan bumbu dihaluskan, fams. Kemudian bakar tulang sapi deh, supaya minyak dan sumsumnya meleleh. Campur ke dalam racikan bumbu sambal tadi. Beri wadah daun pisang, kemudian kukus sambal selama 40 menit. Berikutnya ada sambal lado tanak khas tanah datar. Biasanya sih ada tambahan lenca, santan, dan petai. Tapi jangan buang kulit petainya ya, soalnya bisa bikin sambal lado semakin harum. Makin enak disantap, fams. Haluskan cabai merah dan bumbu lainnya. Kemudian masak bumbu halus bersama santan. Tambahkan serai, daun kunyit, daun jeruk, dan daun salam. Masak hingga santan mendidih dan warnanya berubah. Baru deh masukkan petai, lenca, jengkol, teri, dan telur puyuh. Proses masaknya butuhkan waktu yang cukup lama supaya santan bisa mengeluarkan minyak. Siap disajikan deh. Masih ada yang kurang nih, sambal lado ijo khas dari Tanah Minang. Sambal lado ijo khas Minang berbeda, biasanya ditambahkan dengan aneka sayuran hijau seperti tomat dan terong. Teknik mengolah sambal lado hijau nggak bisa sembarangan, bisa-bisa cabai yang diolah jelek warnanya. Makanya semua bahan harus digiling bersamaan ya, fams. Menggilingnya juga nggak boleh terlalu lama agar tidak menghitam. Lalu langsung tumis cabai dengan tambahan pelengkap lainnya, seperti petai dan teri. Jadi deh. Meski dinamakan sambal lado, ternyata cara mengolahnya berbeda-beda ya, fams. Ada yang dikukus, ditanak, dan ditumis. Sambalnya orang Minang ini nggak cuma cabai aja. Aneka tambahan bahan lainnya juga bisa dinikmati tanpa lauk apapun. Kasih nasi putih aja, udah pasti nikmat. Kalian pasti kenal dengan camilan bulat kenyal dan rasanya manis ini. Iya, mochi. Kebanyakan orang pasti taunya mochi menjadi oleh-oleh khas dari Sukabumi. Sebenarnya mochi juga ada di berbagai daerah kok. Kalau mochi dari Yogyakarta ini sudah dikreasikan dengan berbagai warna. Varian isinya nggak cuma kacang tanah aja, fams. Membuat mochi mudah kok, fams. Tepung ketan dicampur dengan air sampai larut aja. Beri pewarna makanan supaya tampilannya cantik ya. Lalu tuang adonan dalam loyang. Kemudian kukus selama 30 menit. Setelah dikukus, adonan teksturnya menjadi lengket kayak gini, fams. Kali ini adonan kulit mochi diberi isian es krim. Adonannya dibulatkan dan dipipihkan. Olesi minyak supaya nggak lengket ya. Selanjutnya tinggal beri isian es krim dan tutup dengan adonan lainnya. Simpan dalam lemari pendingin selama 24 jam supaya adonan mochi menjadi keras, fams. Siap disantap sebagai camilan deh. Camilan manis berikutnya ada risoles manis, fams. Kalau biasanya risoles berisi rogut bercita rasa asin, kali ini ada risoles dengan isian red velvet. Kulitnya berwarna merah dengan isian cheese cream. Ada juga varian green tea dan coklat yang lumer. Beuh, sedap! Bahan untuk membuat risoles sederhana kok. Kulitnya berbahan dasar tepung terigu, telur, dan juga air yang dikocok sampai tercampur merata. Kemudian cetak deh dalam wajan anti lengket, fams. Risoles sebenarnya kudapan berasal dari Belanda, dikenal pada abad ke-13, fams. Saat itu risoles dikenal sebagai panekuk yang digoreng dengan mentega atau lemak sapi atau babi.
Perkembangan selanjutnya baru deh risoles diisi dengan daging cincang. Orang Belanda juga menyajikan kuliner ini sebagai makanan ringan. Kulit risol dibiarkan dingin, lalu diberi isian. Untuk isian varian red velvet menggunakan campuran susu, gula, krim keju, dan keju parut yang dikocok sampai tercampur rata dan kental. Kemudian bungkus isian dengan kulit risol. Lumuri dengan tepung panir supaya ada kesan renyah setelah digoreng, fams. Gimana? Jadi kepengen ngemil ya? Hihihi. Siapa sih yang nggak tahu bapia? Oleh-oleh wajib kalau berkunjung ke Yogyakarta. Camilan dengan kulit renyah ini biasanya berisi kacang hijau. Seiring perkembangan zaman, isian bapia juga macam-macam, fams. Ada coklat, coklat keju, kacang merah, dan selai nanas. Adonan kulit bapia dibuat dari campuran tepung, terigu, dan mentega yang diaduk sampai adonan kalis, fams. Kemudian cetak dengan cara pipihkan. Beri isian, fams, dan siap di oven deh. Meski terkenal menjadi oleh-oleh khas Yogyakarta, bapia sebenarnya berasal dari Cina, fams. Kudapan ini dikenal sebagai akulturasi budaya Jawa dan Tionghoa. Nama bapia berasal dari dialek Hokkien yang aslinya Tou Luk Pia. Secara harafiah berarti roti berisi daging. Kudapan ini dikenal di Yogyakarta sekitar tahun 40-an oleh pendatang asal Tiongkok, fams. Lampion memang identik dengan etnis Tionghoa. Biasanya ada dalam setiap perayaan-perayaan hari besar seperti Imlek dan Cap Gomeh. Lampion kertas merah menjadi ciri khas dekorasi yang selalu ada. Bahkan rumah-rumah etnis Tionghoa yang masih tradisional menjadikan lampion sebagai dekorasi. Lampion sebenarnya sejenis lampu yang terbuat dari kertas dengan rangka bambu. Untuk penerangannya menggunakan lilin di bagian dalam. Dari Bekasi, ada kreasi lampion benang karakter. Pembuatan lampion ini bentuknya unik dengan karakter kartun, fams. Untuk bentuk bulat, lampion dibuat dengan bantuan balon, fams. Balon yang sudah ditiup, kemudian diolesi dengan lem khusus, kemudian benang dililitkan sampai seluruh bagian balon. Tebalnya bisa sekitar 2 cm, agar semua permukaan balon tertutupi benang. Setidaknya dibutuhkan 2 buah gulungan benang untuk 1 buah balon. Pengerjaannya bisa sampai 2 jam tuh, fams. Lumayan pegel nih. Hehehe. Kalau sudah bulat, diamkan sampai lem mengering. Lalu balon tinggal dicabut deh. Selanjutnya buat pola karakter dari kain flanel. Terakhir buat lubang untuk dudukan lampu lampionnya, fams. Kalau sudah nyala, hasilnya cantik ya. Cocok nih sebagai hiasan dan penerangan lampu tidur di kamar. Soal kreativitas, masyarakat Indonesia jagonya nih, fams. Siapa sangka aneka kerajinan cantik ini berasal dari limbah. Di desa Belagung, Boyolali, banyak petani jagung yang biasa memanfaatkan buah jagungnya saja. Sementara kulitnya terbuang percuma. Nah, komunitas warga kemudian memanfaatkan limbah kulit jagung ini supaya memiliki nilai ekonomis. Sebelum dibuat, kulit jagung harus disortir dulu. Biasanya memakai kulit jagung yang masih muda karena teksturnya yang lebih kuat dan tahan lama. Selanjutnya, proses pewarnaan kulit jagung. Kulit direbus dalam air yang sudah dicampur pewarna sebagai kebutuhan, fams. Setelah meresap, jemur deh sampai kering. Sebelum digunakan, kulit jagung harus disetrika supaya rapi. Soalnya, kulit jagung biasanya melingkar-lingkar gitu, fams. Nah, siap digunakan deh. Kulit jagung dipotong-potong sesuai dengan pola. Ada pola bunga atau boneka kulit jagung. Untuk bunga kulit jagung dibentuk pola kelopak satu persatu. Kemudian dilem menjadi bunga. Kombinasikan dengan tangkai berbahan kawat. Tinggal rangkai sesuai kreativitas para pengrajin deh. Kalau boneka dibuat bagian badan dan wajah dari bahan dakron yang dibungkus dengan kulit jagung. Rambut jagung juga dimanfaatkan sebagai rambut boneka. Tinggal beri gaun dan ornamen lain untuk mempercantik tampilannya. Lucu ya? Meski berasal dari limbah, kerajinan ini bisa bernilai ratusan ribu. Wah, limbah ternyata bisa menjadi pundi-pundi rupiah.
Waktunya jalan-jalan nih, kita menikmati indahnya alam Indonesia. Di Sukabumi Fams, ada wisata situ gunung dan Curug Sawer yang berpanorama indah. Cocok deh buat foto-foto kekinian. Berangkat! Wisata situ gunung lokasinya tidak terlalu jauh dari kota Sukabumi. Masuk dalam kawasan Taman Nasional Gede Pangrango yang masih alami. Jaraknya sekitar 16 km saja dari pusat kota Sukabumi. 1 jam perjalanan dengan kendaraan bermotor. Sesampainya di kawasan wisata situ gunung, ada jembatan gantung yang menjadi penghubung ke Curug Sawer. Jembatannya terbilang baru. Katanya sih menjadi jembatan terpanjang se-Asia Tenggara loh, Fams. Panjangnya mencapai 250 meter dengan ketinggian 150 meter di atas tanah. Pemandangan dari atas jembatan indah banget. Untuk menyeberangi jembatan ini, kita harus membayar tiket sebesar Rp50.000 untuk dewasa dan Rp25.000 untuk anak-anak. Sebelum membeli tiket, pastikan nyali kalian cukup kuat untuk menyeberangi jembatan ini. Kalau yang udah punya fobia terhadap ketinggian, mending mundur deh dari sekarang. Hihihi. Karena ketinggiannya, angin yang menerpa jembatan bisa membuat jembatan agak bergoyang. Wah, ini cukup menantang adrenalin nih, Fams. Bikin deg-degan. Demi alasan keamanan, kapasitas pengunjung juga dibatasi. Dan ini mampu menahan beban maksimal tuh untuk 40 orang ya. Kalau kita rata-ratain 60 kilo, jadi 2 ton 400 gitu. Ya, jadi ada sistem untuk nyebrangin jembatan tuh kita bikin kuota. Jembatan ini memiliki lebar 2 meter dengan material utama baja dan pijakan jembatan berbahan kayu yang kokoh. Tenang, jembatan juga dipagari cukup tinggi kok supaya aman. Yang pasti saat melewati jembatan ini cobalah untuk berjalan santai. Gak boleh loncat-loncat apalagi lari ya, Fams. Waktu terbaik untuk berkunjung ke jembatan situ gunung katanya sih pagi hari, tepat saat matahari terbit. Kelihatan deh indahnya alam di kawasan Gunung Gede Pangrango yang masih terjaga. Sempurna. Wajib foto-foto pokoknya mah. Dari ujung jembatan menuju Curug Sawer paling cuma 15 menit aja. Jalurnya juga oke banget, rapi dan bersih. Duh, suasananya adem dan seger banget nih, bikin betah. Curug Sawer berair deras dengan ketinggian 25 meter. Airnya jernih, Fams, soalnya berasal dari sumber mata air di atas gunung. Sawer dalam bahasa Sunda bermakna tersebar. Maksudnya cipratan air dari aliran curug yang deras ini bisa tersebar kemana-mana. Menurut cerita masyarakat setempat, Curug Sawer pernah menjadi tempat pelarian seekor gajah yang kakinya terluka. Aneh bin ajaib, sesampainya di Curug Sawer kaki gajah langsung sembuh. Tapi namanya cerita rakyat, tidak bisa dipastikan kebenarannya. Yang pasti sih, airnya di sini segar. Cocok buat kalian yang mau rileks sejenak dari kesibukan rutinitas harian. Masih jalan-jalan kok. Kalau mau menikmati kesegaran air dengan kolam yang tenang, kita bisa datang ke kolam mata air Umbul Manten di Klaten, Fams. Wih, airnya jernih banget dan segar. Saking jernihnya, kelihatan kayak kaca tuh. Mau foto-foto tematik dengan kostum Putri Duyung gini, bisa kok. Cakep deh untuk pengambilan foto atau video underwater gitu, Fams. Kalau hasilnya mau ciamik dan kece, pastikan kamu bisa berenang ya. Dengan kostum duyung seperti ini, nggak bisa banyak gaya yang bisa dilakukan. Teknik berenang dengan gaya lumba-lumba menjadi teknik yang paling dasar untuk para pemula. Tapi tenang aja, kolam mata air Umbul Manten ini nggak dalam kok, Fams. Kalau posisi berdiri kaki juga masih bisa napak ke dasar kolam. Pastikan kalau datang ke sini jangan saat hari libur, Fams, biar nggak terlalu ramai. Sementara kapasitas kolam yang kecil nggak bakal cukup menampung pengunjung dalam jumlah banyak. Bakal gagal foto underwaternya. Selain digunakan untuk warna wisata, air dari Umbul Manten ini digunakan juga untuk mengairi sawah dan budidaya ikan air tawar oleh warga sekitar. Ada legenda yang menyebut mata air ini berkaitan dengan sepasang pengantin yang melanggar larangan dari orang tuanya untuk keluar rumah setelah 40 hari pernikahan. Mereka dilarang keluar setelah hari gelap. Karena pasangan pengantin merasa bosan, mereka keluar rumah pada malam hari. Karena suami berjalan duluan di depan, istrinya yang berada di belakang justru menghilang. Gak lama, keduanya pun menghilang.
Katanya lokasi hilangnya sepasang pengantin dekat dengan sumber mata air ini, Fems. Makanya diberi nama Umbul Manten atau mata air pengantin. Gak kerasa sudah 30 menit aja nih. Sampai ketemu besok dengan informasi unik dan menarik lainnya. Ragam Indonesia, satu Indonesianya, berjuta kekayaannya. Sampai jumpa.